Selamat pagi Bu Dwi dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang struktur ikan dan pengolahannya. Selamat menonton. Di kelompok kami ada Hakim, Nadia, Ulia, Putri, Ovi, Alia, dan Sheila. Yuk kita bahas satu persatu. Pengertian tulang. Tulang adalah bagian dari penyusun sistem rangka pada tubuh ikan yang berfungsi untuk memberikan bentuk pada tubuh ikan. Tulang ini dibedakan menjadi dua, yaitu tulang sejati dan tulang rawan. Tulang sejati teksturnya kaku dan keras karena tersusun atas zat kapur. Sedangkan tulang rawan teksturnya tidak keras dan sedikit fleksibel karena berfungsi untuk menyongkong jaringan lunak. Hampir semua bagian pada tubuh ikan dapat ditemukan adanya tulang. Kandungan gizi pada tulang ikan. Tulang ikan banyak mengandung garam mineral. Unsur utamanya yaitu kalsium, fosfat, dan karbonat. Sedangkan garam mineral lain yaitu sodium, sulfat, strontium, klorida, fitat, dan hidroksid. Mineral-mineral tersebut, khususnya kalsium, sangat diperlukan oleh manusia untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Limbah tulang ikan banyak ditemukan di industri pengolahan ikan, seperti pengolahan otak-otak, bakso, dan kerupuk ikan. Penanganan limbah yang dilakukan oleh sebagian besar industri perikanan hanya mengubur hasil limbah perikanan. Oleh karena itu, perlu ada pengolahan lebih lanjut agar limbah tulang ikan tidak menjadi sampah yang dapat mencemari lingkungan. Limbah tulang ikan dapat dimanfaatkan sebagai tepung tulang ikan. Pemanfaatan limbah tulang ikan sebagai sumber kalsium dan fosfor merupakan salah satu alternatif dalam rangka menyediakan sumber pangan yang kaya akan gizi. Langkah pembuatan tepung ikan dimulai dari pencucian limbah tulang ikan, kemudian rebus tulang ikan hingga keluar lemak yang masih menempel. Limbah ikan yang sudah direbus kemudian dijemur hingga menjadi crispy. Tulang ikan yang berbentuk crispy kemudian diblender atau digiling hingga halus. Tepung ikan yang sudah jadi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kerupuk dan kue kering. Selain diolah menjadi tepung tulang ikan, limbah tulang ikan dapat dimanfaatkan menjadi gelatin. Gelatin ini dijadikan sebagai bahan pembuatan cangkang kapsul. Ekstraksi gelatin dari tulang ikan merupakan usaha pemanfaatan limbah industri pengolahan ikan dan sebagai alternatif gelatin yang biasanya berasal dari tulang sapi. Pengolahan gelatin dari tulang ikan ini dimulai dari proses degrading. Proses degrading adalah proses penghilangan lemak dari jaringan tulang. Selanjutnya adalah proses demineralisasi. Setelah demineralisasi, tahap selanjutnya adalah tahap pengembungan atau swelling. Tujuannya untuk menghilangkan kotoran-kotoran dan mengkonversi kolagen menjadi gelatin. Larutan gelatin hasil ekstraksi kemudian dipekatkan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengeringan. Selanjutnya adalah daging dan kandungan yang ada dalam daging ikan. Daging merupakan semua jaringan hewan dan hasil olahan jaringan-jaringan yang sesuai untuk dimakan dan tidak menimbulkan gangguan-gangguan kesehatan bagi konsumen. Daging ikan merupakan salah satu bahan pangan yang banyak mengandung protein. Protein pada ikan tersusun atas asam-asam amino yang mudah terabsorpsi oleh tubuh. Selain mengandung protein, ikan juga mengandung vitamin, seperti vitamin A, vitamin D, tiamin, riboflavin, dan niacin. Ikan juga mengandung banyak mineral yang kurang lebih sama banyaknya seperti pada susu, seperti kalsium dan fosfor. Daging ikan mengandung asam lemak tak jenuh seperti omega, yodium, selenium, fluorida, zat besi, magnesium, zinc, taurin, serta koenzim. Selain itu, kandungan omega 3 pada ikan jauh lebih tinggi dibandingkan sumber protein hewani lainnya. Dua jenis asam lemak omega 3 yang ditemukan pada daging ikan adalah EPA dan DHA yang bermanfaat untuk mencegah penyakit kardiovaskular, menjaga kesehatan mata, serta mencegah demensia pada manusia. Sejak teknologi dan ilmu pengetahuan mengalami perkembangan pesat hingga seperti sekarang ini, usaha dalam pengolahan ikan pun ikut berkembang pesat dengan semakin banyak peralatan-peralatan yang modern dalam proses pengolahan ikan. Sehingga dengan peralatan-peralatan yang modern tersebut dapat membuat proses pengolahan ikan pun menjadi lebih cepat, produksi lebih banyak, dan mampu menghasilkan kualitas yang lebih baik.
Saat ini, proses pengembangan pengolahan ikan pun bermacam-macam, terutama daging ikan yang banyak dijadikan untuk olahan makanan seperti contohnya bakso ikan dan nugget ikan. Bakso ikan adalah salah satu bentuk pengolahan yang menggunakan daging ikan sebagai bahan dasarnya, dengan berbagai macam tambahan agar bisa berbentuk bulat, halus dengan tekstur yang kenyal dan elastis. Salah satu daging yang sering digunakan sebagai olahan bakso adalah ikan tenggiri. Akan tetapi, pada dasarnya semua daging ikan dapat dimanfaatkan menjadi olahan bakso. Bentuk pengolahan selanjutnya yang menggunakan daging ikan adalah olahan makanan beku, yaitu nugget. Nugget pada dasarnya merupakan suatu olahan yang menggunakan bahan dasar ayam. Akan tetapi, seiring perkembangan, nugget juga dapat diolah menggunakan bahan dasar ikan. Umumnya, ikan yang digunakan pun bermacam-macam, seperti ikan lele yang dapat dijadikan olahan nugget. Daging ikan lele yang memiliki tekstur lembut sangat mudah diolah untuk menjadi nugget. Yang selanjutnya adalah sisik. Sisik merupakan bagian keras menyerupai piring atau lempeng di bagian luar ikan. Sisik ini dihasilkan di mesoderm dan tumbuh pada epidermis. Karena itu, sisik sering disebut dengan rangka dermis. Sisik ikan mempunyai karakteristik seperti struktur lain yang ditemukan pada tulang dan gigi. Jaringan pada sisik ikan mengandung yang pertama lemak. Ikan digolongkan sebagai rendah lemak apabila kadar lemaknya kurang dari 5%. Yang kedua, protein. Kadarnya dijadikan parameter keberadaan zat kolagen, non-kolagen, dan keratin yang merupakan penyusun utama dari sisik. Ketiga, air. Jumlahnya dipengaruhi waktu pengeringan dan tingkat kelembapan saat penyimpanan. Yang keempat, abu. Kadar abu merupakan parameter yang menggambarkan kandungan mineral dalam suatu bahan. Kelima, karbohidrat, yang menjadi parameter adanya kitin dan kitosan. Industri pengolahan ikan semakin hari semakin pesat dengan bertambahnya jumlah produksi ikan di Indonesia. Salah satu yang menjadi permasalahan dalam pengolahan perikanan adalah limbah sisi ikan. Nah, selama ini limbah sisi ikan hanya dibuang begitu saja. Padahal limbah sisi ikan ini dapat diolah menjadi barang atau produk olahan yang dapat memperoleh daya jual yang tinggi. Peningkatan nilai ekonomi limbah tersebut dapat dilakukan dengan mengolah limbah sisi ikan ke dalam bentuk produk yang disukai oleh masyarakat. Dalam mengolah limbah sisi ikan ini perlu kreativitas yang tinggi dalam proses pembuatan maupun produk yang akan dihasilkan. Produk pengolahan sisi ikan ini dapat digunakan dalam beberapa macam, seperti produk kerajinan, yaitu digunakan sebagai pernak-pernik tas, gantungan kunci, kalung, dan aksesoris lainnya. Selain itu, limbah sisi ikan juga dapat digunakan sebagai produk kecantikan, karena dalam sisi ikan mengandung zat kolagen. Zat kolagen tersebut dapat memberikan sifat elastisitas bagi kulit sehingga dapat mengurangi keriput akibat faktor usia. Ciri-ciri ikan segar dan layak dikonsumsi menurut Purnomowati dan kawan-kawan 2008 dan Siburian dan kawan-kawan 2012. Kesegaran daging ikan memiliki peranan yang sangat penting dalam pengolahan ikan. Penurunan kesegaran ikan dapat mempengaruhi kualitas produk daging ikan yang berdampak pada kualitas produk. Berikut aspek-aspek yang dapat dilihat untuk menentukan kesegaran ikan. Yang pertama adalah kenampakan. Ikan yang segar memiliki kenampakan yang cerah terang, tidak berlendir dan mengkilat. Yang kedua adalah bau. Ikan yang segar memiliki bau yang normal seperti keadaan daerah asalnya. Yang ketiga adalah mata. Ikan yang masih segar memiliki kenampakan mata yang tidak berlendir, cerah dengan kondisi mata yang masih menonjol keluar. Yang keempat adalah sisik. Ikan yang masih segar memiliki sisik yang tampak cerah, melekat kuat jika dipegang. Jadi ketika kita meraba sisik, maka ikan yang segar, sisiknya tidak akan mudah lepas. Yang kelima yaitu mulut. Ikan segar memiliki mulut yang terkatup, sedangkan ikan yang tidak segar memiliki mulut yang terbuka. Yang keenam adalah insang. Ikan segar memiliki insang yang masih berlendir dan berwarna merah cerah. Yang ketujuh adalah anal. Ikan yang masih segar memiliki kenampakan
anal yang berwarna merah jambu pucat. Yang kedelapan adalah daging. Ikan segar memiliki daging yang kenyal dan masih dalam kondisi lentur. Apabila ditekan, daging tersebut masih keras atau kenyal.